Berikutnya kita akan bahas tentang hukum kekekalan energi. Kita ketahui yang namanya hukum kekekalan energi itu menyatakan bahwa energi yang sudah tercipta di alam ini sifatnya kekal. Artinya tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya, ketika buah kelapa jatuh dari atas pohon, dalam penjelasan sebelumnya bahwa buah kelapa itu mempunyai energi potensial karena dia punya ketinggian tertentu dan siap diubah menjadi energi kinetik ketika jatuh. Maka ketika jatuh potensialnya berkurang sementara kinetiknya akan bertambah. Tapi jumlah total energi atau energi mekaniknya selalu tetap. Dan kita tahu bahwa EM sama dengan EP plus EK. Lalu bagaimana kita menerapkan prinsip hukum kekekalan energi dalam soal? Maka langsung mari kita simak soalnya. Misalkan ada sebuah kelapa yang bermassa 500 gram jatuh bebas dari ketinggian 12 meter di atas tanah. Bisa dibayangkan ya. Pertanyaannya, berapakah energi mekanik buah kelapa? Berapa energi potensial buah kelapa saat ada pada ketinggian 4 meter di atas tanah? Berarti setelah jatuh dan mencapai 4 meter di atas tanah. Kemudian berapa energi kinetiknya setelah mencapai 4 meter di atas tanah? Dengan catatan nilai gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kira-kira bisa dipahami soalnya. Supaya lebih paham, Ibu coba menggambarkan situasi ini. Jadi, ada pohon kelapa yang berbuah dan pohon kelapa ini punya ketinggian 12 meter dari tanah. Kemudian suatu saat dia jatuh, dikatakan jatuh bebas. Arti jatuh bebas harus kalian tahu, yaitu benda jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi jatuh dengan sendirinya. Nah, ketika buah kelapa jatuh, dia akan mencapai ketinggiannya dari 12 meter akan berkurang sampai di tanah. Dan pertanyaannya, ketika sampai di ketinggian 4 meter di atas tanah, berapakah EP-nya? Berapakah EK-nya? Bisa dipahami? Oke, dan jangan lupa kita harus selalu punya data. Dengan data bahwa dikatakan buah kelapa punya massa 500 gram. Maka masanya 500 gram. Dan jangan lupa massa harus dalam satuan SI, yaitu kilogram, maka kita ubah ke kilogram. Massa buah kelapa sebesar 0,5 kilogram. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian, supaya mempermudah, karena saya mengamati di dua keadaan di awal, ketika buah kelapa diam dan keadaan setelah jatuh dan mencapai ketinggian 4 meter di atas tanah. Maka saya beri kode, saya beri tanda di atas dengan keadaan A, di ketinggian 4 meter dengan keadaan B, supaya memudahkan. Dan jangan lupa prinsip yang digunakan dalam penyelesaian soal ini adalah prinsip hukum kekekalan energi, bahwa jumlah energi total buah kelapa di setiap tempat selalu sama. Artinya jumlah energi mekanik di titik A, di titik B, maupun di dasar tanah selalu sama besarnya. Energi mekaniknya selalu sama, maka dalam peristiwa ini boleh saya tuliskan EM di A sama dengan EM di B. Dan kita tahu bahwa energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Persamaannya EP sama dengan M kali H kali G dan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Di keadaan A, buah kelapa ini mula-mula diam. Maka kita ketahui EK-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena velocity-nya 0. Karena kelapa diam, maka otomatis EK-nya juga 0. Paham sampai di sini? Lanjut. Saya tuliskan ulang datanya. Maka tadi dikatakan bahwa energi mekanik di A sama dengan EP A dan EKA.
tadi sudah diketahui bahwa EK-nya sama dengan 0, maka energi mekanik di A otomatis sama dengan EPA, di mana EP sama dengan M kali H kali G. Dan kita sudah tahu semua datanya, tinggal kita masukkan, maka M-nya 0,5, di mana ketinggian di A adalah 12 meter, dan kita tahu G-nya 10 plus 0. Maka kita hitung, didapatkan energi mekanik di A sebesar 60 Joule. Ini artinya energi mekanik di B juga sebesar 60 Joule, karena energi totalnya selalu sama. Paham ya? Maka dengan demikian, energi mekanik di B yang sebesar 60 Joule ini terdiri dari EP di B dan EK di B. Ingat, EM selalu terdiri dari EP dan EK. Dan kita harus tahu, baik EP maupun EK di titik B ini semua punya nilai. Kenapa? Karena punya ketinggian dan punya kecepatan. Maka masing-masing harus kita cari. Dengan demikian, kalau kita teruskan lagi, EM di B sama dengan EP B plus EK B, maka 60 Joule sama dengan EP plus EK di B. Kita tahu ketinggian di B 4 meter, maka otomatis kita bisa mencari EP di B karena kita tahu ketinggiannya. Maka EPB sama dengan 0,5 dikali ketinggiannya 4 dikali G-nya 10. Maka ditemukan energi potensial ketika sampai di ketinggian 4 meter di atas tanah sebesar 20 Joule. Kita kembali lagi, maka 60 sama dengan 20 ditambah EK. Dengan demikian kita bisa mencari EK sama dengan 60 dikurangi 20. Dan ditemukan EK di B 40 Joule. Bisa dipahami ini? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, mari kita lanjutkan lagi. Berikutnya, bagaimana menerapkan hukum kekalahan energi untuk mengukur jarak maksimum suatu benda? Langsung ke contoh soal. Sebuah peluru bermasa 20 gram ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan mula-mula sebesar 200 meter per sekon. Berapakah ketinggian maksimum yang dicapai peluru? Bisa dipahami soalnya? Oke, saya coba gambarkan soal ini. Bahwa ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas ya, dengan kecepatan 200 meter per sekon. Bagaimana lintasan dari peluru ini ketika ditembakkan vertikal ke atas? Ya, pasti dia akan gerakannya berupa gerakan parabola. Jadi dia akan melambung ke atas sampai di ketinggian tertentu, dia akhirnya balik lagi ke bawah. Gitu ya. Nah, suatu saat dia akan mencapai ketinggian maksimum. Maka saya tuliskan ini adalah titik tertinggi sebelum mencapai ke tanah. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, berapa sih ketinggian yang mampu dicapai oleh peluru bila dia dilempar atau ditembakkan dengan kelajuan 200 meter per sekon, di mana peluru ini punya massa 20 gram, harus kita ubah ke kilogram, berarti sama dengan 20 per 1000 kilogram atau 0,02 kilogram. Bisa dipahami ya? Dan lagi-lagi untuk mempermudah, karena saya melihat di dua keadaan, maka saya buat keadaan mula-mula dengan A, keadaan di titik tertinggi dengan B. Sekali lagi ini untuk memudahkan dalam melakukan analisa. Lanjut. Menggunakan prinsip hukum kekekalan energi, bahwa jumlah energi mekanik selalu tetap, berarti EM di A sama dengan EM di B. Maka kita cari satu persatu. EM di A akan sama dengan EP di A dan EK di A. Karena dia mula-mula dari titik A, kita anggap ini dasar atau awalan, maka di titik A hanya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena A adalah acuan, kita anggap dia dari bawah. Maka hanya 0.
Dengan demikian, EM sama dengan 0 ditambah setengah MV kuadrat. V-nya dia punya kecepatan mula-mula, tidak 0. Maka kita hitung setengah dikali 0,02 dikali V-nya adalah 200. Jangan lupa dikuadratkan, dikali lagi 200. Maka dihasilkan EM di A sama dengan 400 Joule. Dengan demikian, EM di B juga akan 400 Joule. Paham ya? Karena hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi selalu sama. Ketika tahu energi total di A 400, maka pasti total di B juga 400. Dengan cara yang sama, bahwa EM di B juga sama dengan EP plus EK di B. Kita lihat, di titik paling tinggi, ini adalah titik balik, di mana di titik B ini peluru dengan sesaat dia diam sebentar. Kalau dia tidak diam, dia tidak mungkin kembali ke bawah. Maka pasti di titik tertinggi kecepatannya sama dengan 0. Dengan demikian EK-nya akan sama dengan 0. Maka otomatis 400 atau EM di B sama dengan EP di B. Sama dengan M kali H kali G. 400 sama dengan 0,02 dikali H dikali 10 ditambah 0. Maka dengan demikian kita dapatkan 400 sama dengan 0,2 dikali H. Berarti H sama dengan 400 dibagi 0,2. H sama dengan 2000 meter. Berarti dengan keadaan seperti ini, peluru 20 gram ditembakkan dengan kelajuan 200 meter per sekon, dia mampu mencapai titik tertinggi H maksimum sampai di 2000 meter. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, lanjut. Terakhir, bagaimana menerapkan hukum kekekalan energi untuk menghitung kecepatan benda jatuh sesaat sebelum menyentuh tanah? Simak kembali soal yang berbeda tentunya. Sebuah mangga bermasa 300 gram jatuh bebas dari ketinggian 7,2 meter di atas tanah. Berapakah kecepatan buah mangga sesaat sebelum menyentuh tanah? Bisa dipahami? Oke, kita gambarkan. Ini ada buah mangga dengan massa 300 gram. Ingat, masanya belum dalam satuan baku, maka perlu kita ubah ke dalam satuan kilogram. 300 gram sama dengan 300 per 1000, berarti 0,3 kilogram. Dan buah mangga ini mula-mula ada di ketinggian 7,2 meter, maka hanya 7,2 meter. Ketika dia jatuh menyentuh tanah, berapakah velocity-nya? Itu kan pertanyaannya. Oke, kita kerjakan dengan prinsip hukum kekekalan energi. Sebelum itu seperti biasa, kita punya dua keadaan yang akan kita analisa. Keadaan mula-mula ketika buah mangga diam di atas, keadaan A, dan ketika menyentuh tanah, keadaan B. Maka tetap berlaku prinsip HKE, hukum kekekalan energi, bahwa jumlah energi di A dan di B selalu sama. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik di A kita cari terlebih dahulu, tentu sama dengan EP plus EK. Dan kita tahu ketika di paling atas, mula-mula buah mangga ini dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam berarti EK-nya 0. Maka energi mekanik di A sama dengan EPA plus 0. Sama dengan M kali G kali H di A plus 0. Maka tinggal kita masukkan angkanya. Energi mekanik di A sama dengan 0,3 dikali G-nya 10 dikali hanya 7,2. Maka didapatkan energi mekanik di A 21,6 Joule. Maka dengan demikian energi mekanik di B juga 21,6 Joule, di mana energi mekanik di B juga sama dengan EP di B dan EK di B. Tapi sekarang kita lihat ketika sampai di posisi B di tanah,
di paling dasar, berarti buah mangga ini tidak lagi punya ketinggian. Berarti H sama dengan 0. Maka otomatis EP ketika di paling bawah di titik B sama dengan 0. Dengan demikian, EM di B sama dengan EK. 21,6 sama dengan setengah M kali V kuadrat. Maka kita lanjutkan dengan demikian, 21,6 sama dengan setengah dikali M-nya 0,3 dikali V kuadrat. Selanjutnya ini urusan aljabar matematika ya. Maka kita hitung 21,6 sama dengan setengah dikali 0,3 adalah 0,15 dikali V kuadrat. Dengan demikian V kuadrat sama dengan 21,6 dibagi 0,15. Kalau kita hitung, kita dapatkan V kuadrat adalah 144. Ini baru V kuadrat. Maka untuk mendapatkan V harus kita akar. Berarti V sama dengan akar dari 144. Dan itu sama dengan 12 meter per sekon. Maka dengan keadaan ini ternyata ketika menyentuh tanah, buah kelapa ini akan menyentuh tanah dengan kecepatan sebesar 12 meter per sekon. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau belum, nanti silakan diulang kembali penjelasan Ibu. Semoga kalian bisa lebih paham. Dan tentu untuk menguji pemahaman kalian, mari kita segera kerjakan soal-soal yang sudah Ibu sediakan.